ini habis berapa duit? Ah, udah nggak usah diomongin, jangan. Dolar ya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi sama saya di channel Pluto Cardio. Hari ini kita ada di kolam salah satu teman saya. Dia udah mulai hobi koi mungkin udah sekitar 3 atau 4 tahun ya. Nah ini kolam ini menurut saya ini kolam yang paling punya detailing terbaik karena setiap aspeknya itu benar-benar dipikirin dan bahan-bahan yang digunakan pun sangat premium kalau saya lihat. Jadi ini mungkin bisa jadi role model kolam buat teman-teman yang pengen upgrade kayak gimana sih bikin kolam yang bagus gitu. Bukan hanya sekedar kolam kotak aja, tapi punya nilai estetika di sini. Kapan kolam ini dibuat, kemudian kapan yang punya kolam ini mulai hobi koi, kemudian konsepnya seperti apa kolam ini, dan apa-apa saja yang diperlukan untuk membuat kolam koi seperti ini. Nanti kita akan bincang-bincang dengan pemiliknya langsung, Om Nura. Saya pikir kita langsung ngobrol ke pemiliknya langsung. Yuk. Halo bos. Nah ini Om Nura nih. Ini yang punya kolam di kawasan selatan Jakarta, masih di daerah Veteran. Om, kan kita mau nanya-nanya dikit nih Om. Kita kan hobi koi itu biasanya mulai dari pemula ya, dari gak tahu apa-apa lah. Kemudian mulai meningkat pengetahuan sampai bisa punya kolam yang bagus, yang proper. Itu perjalanannya kayak gimana sih Om? Apa langsung tahu-tahu bisa kayak gini, atau ngalamin dulu kolam bocor, atau kayak gimana, itu gimana tuh? Perjalanan mungkin supaya orang tahu gitu. Kolam awal saya dibangun barang rumah ini kira-kira 3-4 tahun lalu. Saya bikin apa yang saya tahu dulu. Yeah. Kolamnya nggak jelek, bagus. Tapi udah tahu koi kan itu sebelumnya? Tapi udah tahu koi. Kenal koi udah cukup lama sebetulnya. Cuman buat saya dulu awal koi ya koi. Saya nggak tahu koi yang kualitas bagus kayak apa, pattern yang saya suka kayak apa. Dari dulu udah bentuk, tapi kualitas saya masih belum tahu. Jadi dulu itu, kalau saya boleh potong nih Om, dulu itu mungkin nah Om Nura ini kan profesinya arsitek. Mungkin kolam koi itu sebagai tambahan atau ornamen aja untuk di rumah-rumah yang Om bikin atau rumah ini gitu. Saya sering bikin rumah yang saya sertakan juga kolam koi. Hanya sifatnya tentu saja lebih ke untuk membangun suasana. Miriplah sama kayak gini. Hanya yang saya buat dulu nggak sempurna karena filtrasinya. Setelah saya kenal koi banget, apalagi setelah saya dapat ilmu banyak dari teman-teman koi, khususnya di grup yang kita satu grup, makin banyak lah pengetahuan di situ. Filtrasi seperti apa cara piara air, seperti apa piara ikan, gimana milih ikan, gimana milih kita beli ikan di mana gitu. Semuanya saya dapat dari teman-teman. Jadi pengetahuan dari komunitas ya Om ya.
dari komunitas-komunitas. Kalau kolam koi membangkitkan nuansa dan suasana rumah yang kita buat, rata-rata sih pasti efeknya banyak. Tinggal bikinnya gimana caranya bikin kolam yang mendukung, jangan bikin kolam yang jadi bikin jelek rumahnya malah. Banyak kan yang kayak gitu. Kalau gimana bikin kolam yang benar, baru saya terapkan di sini. Gimana sih filtrasinya, gimana sih atur air supaya benar sirkulasinya, kualitas air kejaganya gimana. Itu belajarnya bener-bener baru 2-3 tahun ini deh. Yuk. Nah kan kolam tadi tuh perjalanan kolam tuh dari awalnya yang biasa-biasa aja kemudian di-upgrade jadi udah kayak gini gitu ya, Sedikit berkualitas. berkualitas, filtrasinya bagus. Oh ya, filtrasi itu isinya apa aja tuh? Kalau ini kan pabrik kolam ya, ini kan filternya nih apa aja tuh? Ntar lu jalan deh. Pokoknya rutenya nih air jalan dari mulai Batu Gede keluar dulu ke sana, di sana ada RDS. Dari RDS langsung ke chamber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chamber. 8 chamber plus 1 polishing. Isinya apa? Chamber 1 statik. Semua jadi mekanis, biologi, polishing. Mekanis pertama RDF, terus helix 3 chamber ya? Iya, 3 chamber helix. 3 chamber, biologi, media keramik nih ada 4 chamber juga, terakhir media polishing. Media polishing itu buat apa? Ngambil kotoran terakhir yang halus-halusnya lah. Ya. Nah, dengan filtrasi yang sekuat ini, berapa banyak kamu kasih makan sehari? Sekarang sih yang rutin 1,2 kilo lah. Bikin gembel sih. 1,2 kilo pakai auto feeder ya itu ya? Pakai auto feeder. Kalau mau lihat hasilnya tuh, lihat tuh ikannya udah kayak ikan paus semua. Mau lihat guling ya di sini tuh, guling tuh banyak. Kau umur mungkin baru lihat ini ya, ikan guling kan. Ikan bunga nggak ada kan ikan segar ini. Gila. Tanya ini gimana cara dapet ikannya? Nah, terus ini lagi Om. Ini ikan kalau namanya penghobi pasti silih berganti lah. Ya. Ada yang masuk, ada yang keluar, gitu kan. Masuk ya bisa beli di mana, gitu kan. Keluar juga bisa keluar dijual atau keluar mati atau gimana. Nah, Om Nura nih ngambil cara beli ikan atau cara milih ikannya gimana? Jadi gini, perjalanan gue piara koi dulu deh. Koi kan ada orang piara cuma sekedar buat liatin. Ada lagi yang piara buat sendiri, buat kesenangannya dia juga. Oh lu kan terobsesi pengen gedein ikan kan? Betul. Habis itu kok gue ternyata senengnya ikut kace. Kace itu keeping kontes. Keeping kontes. Jadi saking rajinnya gue ikut keeping kontes, tentu saja gue selalu cuman punya obsesi gimana caranya bikin ikan bisa menang. Menang itu kategorinya banyak kan, lo tahu sendiri itu. Ikan harus bulky, harus shiny, harus sehat udah pasti. Udah jelas ikan kace itu pasti bukan ikan terbaik yang dijual sama dealer kan. Ikan-ikan yang average sama kelasnya average down. Yang bagus pasti dijual dong. Yang bagus pasti disimpan. Pasti disimpan.
Yang KW2-nya, nah dilepaslah ke orang-orang yang senang ikut KC lah pokoknya. KC itu penyelenggaranya banyak, hampir semua dealer-dealer ikan-ikan impor sih hampir pasti ada ya. Salah satunya ya ada KC-nya, nanti bisa dilihat. Ada KC susui di sini. Ada KC susui. Susui pembatal. Tadi pertanyaannya kan gimana caranya gue dapet terus ngerotasi. Ya. Jadi yang banyak adalah gue beli ikan KC, piara di sini sampai waktu penjualannya selesai. Menang nggak menang, saya enggak juga. Ini hampir banyak ya ikan KC nih saya. Yang suka gue keep terus, yang mungkin bisa laku mahal gue lepas, yang gue kurang suka juga bisa dilepas. Lepasnya juga banyak tempatnya, ada lah tempatnya. Tapi kalau jelek banget nggak mungkin saya jual. Biasanya sih kasih orang. Atau lempar ke empang. Atau lempar ke ada tempat lemparnya. Ya pokoknya kayak gitu deh cara saya dapat ikan. Pokoknya karena saya seneng gedein, tentu saja pakannya harus banyak palingnya ya. Gimana sih cara saya ngasih makan? Cara saya ngasih makan, ya saya harus dibantu aquafeeder. Aquafeeder ini hidup setiap jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Artinya 13 kali dia keluar. 1,2 kilo. Kalau dapat dijalin beras banyak lah. Nah, tapi apa yang cara gue pakai ini tentu saja kurang baik ya untuk hobi yang senengnya jangka panjang kan. Ikan yang caranya miara kayak saya, udah kasihan, dibikin cepet gendut, dibikin cepet gede, digeber. Pertumbuhannya karena di pertandingannya di situ soalnya. Karena memang ngejar di kontes tadi karena ada penilaian ini kan apa grow-nya ikan nih dari awal sampai akhir. Betul. Itu pun saya jarang banget menang. Tapi bodinya paling gede biasanya kalau ikannya Om Nura biasanya gampang lihatnya kalau lihat dari ini. Ini bodinya paling gede nih ikannya Om Nura. Kenapa saya jarang menang? Saya nggak kuat nungguin lelangnya kelar. Jadi bukan ikan terbaik. Jadi ikan yang saya incer lewat terus. Rata-rata lewat. Harus punya ini berarti ya. Akibatnya dapat ikan sisa biasanya. Ya pokoknya kayak gitu deh kalau cara saya dapat ikan. Kalau nanti kita mau coba angkat ikan KC yang diselenggarain sama Putokoi ada di sini kalau mau lihat. Atau saya juga betul pengen angkat satu ikan di sini ya saya mau lihat di Koatu. Bisa. Nanti ada susu itu tadi susu gata tuh kita lihat kita ukur aja berapa. Kalau nggak salah waktu itu awal masuk tuh 30 BU ya. Sekitar 28 27 tuh. 30 BU iya. Saya ada catatan itu. Rajin ngumpulin rapor. 27 cm ya. Nah ini akhir bulan ini Maret 1 sampai ya Oktober akhir bulan ini kalau nggak salah. 3 Oktober. 3 Oktober. Iya. Ya punya. Iya benar 3 Oktober. Jadi awal bulan. Ya nanti kalau mau Nah, tadi kan pemilihan ikan tuh banyaknya buat ikan KC ya. Di sini kalau saya lihat kan campur ya, varietas campur, terus apa farmnya juga campur, lokal dan impor gitu. Banyak orang soalnya mikir gini Om, lokal nggak boleh campur sama impor gitu. Kenapa Om campur lokal sama impor di satu kolom? Gua bukan orang gila ya. Gua seneng gua taruh udah. Gua taruh bisa gede sama lihat nih yang ntar gua kasih tahu deh mana yang lokal bisa gede. Soalnya gini, banyak penghobi yang ngobrol sama saya juga mereka nggak mau nyampur ikan lokal sama ikan impor karena takutnya ikan impornya sakit atau mati karena
bakterinya beda lah atau apalah. Nah itu siasatnya gimana sih supaya nyampurin ikannya aman atau kayak gimana? Apa karantinanya kayak Gampang, gimana? kolamnya satu aja, jangan banyak-banyak. Jadi itu dicampur. Kayak gua. Oh tapi Om Nura nih karantinanya super dia. Tahu saya dia punya mikroskop buat ini, buat ikan. Mikroskop, Hah? mikroskop Ada. iya. Jadi di ini dulu ya, dilihat ya ada bakteri atau Yang jelas cacingnya. ya, kan itu buat lihat aja sih yang dibawa sama si ikan waktu baru datang. Kalau emang ada penyakitnya lah ya, kalau ada penyakitnya jangan dimasukin dulu. Ntar nular. Nah, tapi sekarang lebih banyak berdoa sih, Udah banyak dari paketnya. Udah pakai feeling lagi, balik ke awal lagi. Makanya kalau ikan karantina diem, sehat, normal, nggak lemes, jeburin aja setelah 2 minggu. 2 minggu tuh karantina pasti ya. Jarang saya pakai obat. Yang terakhir sama lah kayak saya kalau ada mau jeburin kolam pasti palingnya terakhir detol deh. Mandi detol, mandi PK, udah boleh masuk. Doa ya. Iya. Jangan sampai keren. Soalnya saya juga pernah ngalamin. Kalau dulu nggak pakai karantinaan langsung ke kolam ya. Nah kan pembelajaran tuh. Zaman awal-awalnya dulu. Pada nggak? Nah, ini kan ingat saya dulu pernah sakit banyak gitu. Ini treatmentnya gimana Om, supaya dia sehat lagi Om? Di kolam? Pengobatan satu kolam? Waktu kolamnya crash, semuanya sakit. Itu saya pernah 2 kali itu. Satu, yang pertama kali nggak selamat, pengetahuan kurang. Itu yang belum kolam ini kan? Belum di-upgrade ya? Abis upgrade pertama. Oh iya. Terus udahlah sekalian emang ganti aja deh. Ganti penghuni gitu. Habis itu mulai lagi isi lagi. Habis isi udah sehat semua. Cara karantina juga mulai bener padahal ya. Tapi tetap aja ada yang lolos. Semuanya air Monas. Tadi Yuda tanyain gimana caranya ngobatin waktu itu. Waktu crash yang mati anggap aja 60%. Yang 40% survivor nih. Di sini banyak nih, di sini banyak survivor nih. Tapi apa yang saya lakuin setelah kejadian itu, yang sakit tetap di sini, saya cuma PK kok. PK tapi seluruh kolam. Jadi artinya PK itu ngedemolis semua penyakit-penyakit yang ada di nempel-nempel di media deh pokoknya. Bom PK. Lah, saya udah nggak inget per gramnya itu untuk berapa ton, saya udah nggak inget, tapi harusnya ada itu formulanya. Setelah itu lambat laun yang tadinya cacat baik sendiri tuh. Sampai sekarang aman alhamdulillah. Dan tolong doain jangan sampai kena lagi. Bikin gak enak. Ini nggak enak makan kalau ngeliat kalau ikan nggak bisa berenang. Ya kayak gitulah. Saya pikir kolam ini tuh emang dia balik lagi ke satu tadi ya, ini spesialis buat grow. Ini kolam kalau ikan tote itu mungkin kalau awalnya 25-30 cm itu ya, di akhir mas 1 tahun di sini bisa rata-rata kalau saya lihat 60 cm-an ya. Kan tahun dong, jarak 8 bulan. Iya 8 bulan lah, 8 bulan jarak itu kira-kira ketemu 60 cm. Ini rata-rata ikan tahun 2 tahun mungkin ya. Yang paling ada beberapa yang ada 3 tahun. Kenalin Tiger tuh tahun ketiga di sini. Ini tahun ketiga nih, yang coklat. Kuncen. Ini kuncennya nih. Dan dia
bukan rajanya, tapi dia yang komandannya. Kalau mau makan harus ada dia. Penjinaknya tuh gitu. Penjinaknya dia. Kolam tuh penjinak penting ya. Makanya banyak ikan warna. Kita punya ikan 30 banci, harus punya satu pejantan. Kalau semua banci udah ikannya ngumpet aja di bawah. Dari naik. Lokal impor berapa persen lokalnya? Lokalnya lumayan banyak, kayaknya 4 ada deh. Pakai koran nanti. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Hah? Itu lokal itu. Ini lokal. 45 kayaknya deh. Lokal itu gede. Kurang salah. Lokal bisa gede. Kemarin ini karasnya 70 cm ya, karasnya gitu ya. Yang di foto itu ya. Yang lebih jelek ya. Itu ikan calon bawa piala malah dilepas ya. Ntar kalau udah piala baru aduh gua bilang lagi aja deh. Kan udah dapat juga tuh. Ya kan GC-nya tuh. Dolar ya? Berapa kisarannya? Habis berapa nih? CRV deh. CRV 1 masuk kolam. Nah, siapin tuh.
Ya udah, jadi buat newbie atau yang baru mulai hobi koi, kalau mau upgrade kolam kayak gini, pikirin aja space-nya, dan kalau mau ada yang dilihat nih materialnya, nanti kita kasih tahu apa aja isi filternya nanti di deskripsi, dan ini di komen juga bisa. Udah itu aja. Thank you Om Nura udah ngasih sharing pengalamannya, dan juga bisa dikunjungin dalamnya. Saya pamit dulu, saya mau pulang. Oh, gue nggak ditanyain. Apa? Kan mau tidur lagi. Thank you Om. Oke. Gue kasih pesen ya. Boleh? Biar koi itu harus ada pelet ngambang terus di kolam. Ya, jangan lupa.